A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seorang yang berzuhud dan berada pada tahap permulaan mesti menghindarkan diri daripada semua manusia dan orang-orang fasik yang melakukan maksiat. Tetapi setelah mencapai tahap kesempurnaan, dia tidak akan menghindarkan diri, bahkan dia akan mencari mereka karena penawar mereka itu ada padanya. Karena apabila seseorang itu telah mengenal Allah, dia tidak akan menghindar dari sesuatu apapun dan tidak akan takut selain daripada Allah. Barang siapa yang sudah sempurna ma'rifatnya kepada Allah, maka ma'rifat itulah yang akan menjadi pemandu baginya. Syekh Abu Al-Hasan Al-Sajjali radhiyallahu an berkata, jika seorang murid sufi terpaku perhatiannya terhadap makhluk sebelum mencapai derajat kesempurnaan, maka jatuhlah dia dari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia puas dengan pujian manusia, hancurlah dia bersama orang-orang yang binasa. Jika murid lupa mengingati Allah sesaat saja, maka ketika itu syaitan menjadi temannya. Syaitan selalu mengintai hati orang yang bertawajjuh berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia sedikit saja lalai, maka syaitan akan masuk ke hatinya. Setelah syaitan melihat zikir masuk ke hatinya, maka dia pun keluar. Barang siapa tidak senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berzikir kepada Allah, maka dia menjadi tempat permainan syaitan. Jika syaitan itu masuk sekali saja dalam sehari, akan membuat hati murid menjadi kotor dan najis. Bagaimana jika dia memasukinya sepanjang hari? Apalagi jika syaitan telah tinggal dan menetap di situ, di dalam hatinya. Sinar matahari itu dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu, dan matahari itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud adanya Allah, dan hakikat matahari itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Su'aul basyirah, yaitu cahaya akal, ainul basyirah, yaitu cahaya ilmu, hakul basyirah, yaitu cahaya ilahi. Maka orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya dirinya dan dekatnya kepada Tuhan, yakni Allah selalu meliputi mereka dan mengurung mereka. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mizan Al-Amal mengatakan, mujahadah merupakan energi jiwa yang akan menghantarkan engkau memperoleh kebahagiaan. Karena itu jiwa harus dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang telah menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syam ayat 9-10. Mengingat kunci kebahagiaan itu terletak pada jiwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan menyandarkan jiwa itu kepada zatnya. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa dia telah mengistimewakan dan memuliakannya. Berkenaan dengan hal tersebut Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah
engkau tersungkur dengan bersujud kepadanya. Quran surah Shad ayat 71 sampai 72. Dari ayat di atas jelas sekali Allah mengingatkan bahwa manusia itu diciptakan dari tubuh yang dapat dilihat dengan penglihatan mata dan jiwa, ruh yang dipertemukan dengan akal dan mata hati, bukan dengan indera. Allah menyandarkan tubuh manusia itu pada tanah dan menyandarkan ruh kepada ruh ciptaannya. Merujuk firman Allah di atas, maka yang kami maksud dengan jiwa adalah ruh ciptaannya. Dengan pengertian ini, orang-orang yang memiliki mata hati harus sadar bahwa jiwa atau ruhnya lebih luhur daripada tubuh yang hina yang berada di bumi ini. Mereka yang sadar diri senantiasa memandang Allah Azza wa Jalla dengan kolbunya. Ketika terpadu, jadilah keteguhan yang satu yang menggugurkan hijab-hijab antara diri mereka dengan diri Allah. Semua bangunan runtuh, tinggal maknanya. Seluruh sendi-sendi putus dan segala milik menjadi lepas. Tak ada yang tersisa selain Allah Azza wa Jalla. Tak ada ucapan dan gerak bagi mereka. Tak ada kesenangan bagi mereka hingga semua itu menjadi benar. Jika sudah benar, sempurnalah semua perkara baginya. Pertama yang mereka keluarkan adalah segala perbudakan duniawi. Kemudian mereka keluarkan segala hal selain Allah Azza wa Jalla secara total, dan senantiasa terus demikian dalam menjalani ujian di rumahnya. Untuk dapat melihat Allah dengan hati sebagaimana kaum sufi, tahapan awal yang harus dilewati adalah takhalli, mengosongkan diri dari segala hal, baru kemudian sampai pada apa yang disebut takhalli. Setelah takhalli barulah tajalli. Tahap ini terbukanya rahasia, yakni mengetahui rahasia Tuhan. Dan ini adalah pengetahuan yang dalam bentuk manifestasi dari rahasia-rahasia yang diperlihatkan kepada hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.